Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market lanjut lagi koreksi sebesar 1,39%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,84 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos, ya. Sip, langsung aja kita masuk ke chartnya. Dan kondisi BTC sekarang, sebenarnya tadi pagi jam 7 ya, daily close-nya bagus. Di atas dari 117.758 ya. Tetapi, dia basically open candle langsung corrective movement. Begitu ya. Dan bahkan sekarang sudah sangat dekat ke MA20. Nah, jadi pertanyaan kita ya beberapa hari ke belakang, apakah kita akan retest? Akhirnya terjawab juga ya. Nah, Bang, bakal mantul nggak? Nggak tahu. Itu karena kalau kita mau ngomong sudah ada dua skenario. Skenario yang mantul ada, yang nggak mantul juga ada ya. Bahkan ada juga satu skenario di mana dia nyaris kena tapi kagak lanjut lagi begitu. Nyaris kena langsung naik tanpa mantul juga ada begitu ya. Nah, contoh yang nggak mantul seperti apa? Sayangnya kalau kita sudah sedikit sideways and then ternyata gagal mantul di MA20 seperti yang terjadi di sini ya di Januari 2025, saat jebol dia cenderung membuat lower low begitu. Lower low ke struktur selanjutnya begitu. Nah, struktur selanjutnya itu ada di sekitar 111.752. Apakah harus ke sana? Enggak ya. Ya, tapi makanya kita lihat aja dia mantul atau enggak. Tapi kalau dia gagal mantul dan jebol ke bawah, daily close di bawah dari 520, ada kemungkinan cukup besar bisa mengunjungi lagi 111.752 gitu ya. Nah, tapi Bang kalau mantul gimana? Ya kalau mantul sih happy aja. Kita bisa di sini mantul di 520 tuh ya potensi untuk lanjut membuat higher high. Bahkan dalam konteks sekarang ya itu bisa membuat new all time high begitu ya. Dan bahkan kita bisa di sini ya. Ini real time nih. Lagi di retest. Yes benar, real time. Karena angkanya itu kan di 100 berapa nih? 116.390. Nah, udah nih lagi di retest sekarang ya. Tinggal kita lihat lah besok jam 7 pagi apakah daily close dari Bitcoin di atas atau di bawah dari MA20 ya. Sip. Next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari US ya, di mana ETF Ethereum BlackRock baru saja tembus 10 miliar totalnya ya. Apa dampaknya pada pasar? Kita langsung bahas. Nah, jadi ya baru saja total aset bersih itu mencapai 10,09 miliar USD ya. Ini kalau gua tadi sempat hitung iseng-iseng ya dibandingkan dengan market cap dari Ethereum itu sekitar 2, something%. Oke, masih belum terlalu besar, tetapi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ya para investor institusi mulai tertarik dengan alts di luar dari BTC saja. Begitu, ya. Kan banyak yang merasa bahwa ETF dari Ethereum ini kemarin-kemarin menunjukkan bahwa seperti institusi tidak terlalu tertarik sama alts begitu. Ya, tetapi ternyata enggak ya. Setelah mulai ada liquidity atau minimal gila belum benar-benar masuk si liquidity-nya ya. Setelah mulai ada desas-desus bahwa liquidity akan masuk ke market, ternyata para institusi pun ya ini ya dia itu ada reaksinya begitu. Jadi mungkin sebelumnya kan yang ditakutkan adalah wah nanti beda nih ya sifatnya para institusi beda, mereka lebih risk averse lah sebutnya ya. Wah mereka bakal lebih hati-hati dengan resiko, jadi mereka kayaknya nggak terlalu berani masuk ke alts begitu. Nah ternyata dengan peningkatan ETH belakangan ini ya ditunjukkan juga ternyata institutional investor juga pada masuk begitu. Nah pertanyaan besarnya adalah apakah nanti alts lain yang ada ETF-nya akan mengalami yang sama seperti Ethereum gitu ya. Maybe kedepannya XRP, lalu kemarin tuh Sato sempat bilang katanya ada rencana Ondo mau dibikin ETF juga dan berbagai macam ETF spot lain begitu ya. Nah, tapi ya baik lagi ya lu bisa perhatiin patternnya jelas sama seperti sebelum-sebelumnya di cycle-cycle sebelumnya ya. Apabila terjadi satu fundamental shift di mana mulai banyak ya minimal desas-desus akan masuk liquidity dengan apa ya dengan cut rates maupun pemberhentian QT begitu ya. Ya tinggal kita lihat kalau sampai nanti sudah ada
lampu hijau dari The Feds untuk pivot beneran, ya kita lihat apakah ETF dari ETF Ethereum ini akan semakin meningkat lagi, ya atau tidak gitu. Ya, tapi for now korelasinya bagus, gitu. Jadi ini juga memberikan harapan untuk ETF spot alts lain yang ada rencana untuk masuk, begitu. Ya bahwa para institusi ternyata tidak menutup matanya terhadap kesempatan altcoins di masa-masa yang memang liquidity-nya besar, begitu. Ya, sip. Kita masuk aja langsung ke economic calendar. Untuk hari ini dari US kita ada apa? Coba kita intip dulu. Hari ini dari US kita akan ada durable goods orders. Dan itu akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam setengah 8 malam. Belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Sip, langsung aja kita kembali lagi ke chartnya. Untuk ETH dia lebih oke ya dibandingkan dengan BTC kemarin. BTC candlenya tetap masih merah. Sementara kalau ETH dia itu kemarin naik 2,14%. Walaupun ya sayangnya sekarang koreksi lagi, tapi masih ada kesempatan ya, dan dia masih lebih mempertahankan price range dia lah gitu. Kalau BTC sekarang udah lumayan ya, bahkan sekarang sedikit di bawah dari EMA 20 gitu ya. Ya tapi gini sih jujurnya, normal-normal saja kok terjadi corrective movement begitu kan. Toh kan kita naik berapa lama begitu kan. Tidak ada aset yang naik terus, pasti ada turunnya juga. Dan kalau gua rasa untuk para penonton TCI malah happy nih. Yes, kita dikasih kesempatan buat DCA lagi begitu. Dan buat lo yang ngikutin juga DCWT ya kemungkinan besar udah TP di ETH ya, TP juga di XRP karena kemarin-kemarin kan weekly close di atas dari upper band ya. ETH lalu juga XRP dan BNB seingat gue yang kita bahas ya waktu itu. Walaupun ya mungkin ada lagi yang lain lah. Tapi intinya gue lihat yang gue sempet ingetin adalah BNB, XRP dan ETH gitu ya. Nah, buat yang sudah TP ya udah ada peluru lagi dong. Nah, semoga ya terus melakukan DCA saja begitu ya, dan jangan sampai tergoda untuk menebak. Udahlah, kita all in aja, lamsam aja di satu titik tertentu. Jangan, lebih baik kita DCA saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY mulai ada penguatan tapi sepertinya mulai ke-retest oleh EMA 20 ya. Semoga ke-reject dan lanjut membuat lower low lagi gitu ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, dia kemarin sempat nyaris kena MA 200 tetapi nggak jadi, hanya cuma weak saja. Dan ya kita bisa lihat di sini candle close-nya nyaris ngedoji walaupun adalah sedikit bodinya ya. Nah, kita akan update balance sheet. Untuk balance sheet, waduh, oke, balance sheet ternyata ada sedikit penurunan ya. Ada sedikit penurunan tapi nggak terlalu ekstrim. Apakah ini salah satu penyebab kemarin mulai naik? Maybe. Tapi gini deh ya, kita santai dulu aja karena gue ingetin lagi juga ya, di masa-masa 2016 pun dia ya tetap ada lah gejolak-gejolak sedikit ke bawah begitu ya. Tapi yang pasti tidak benar-benar turun seperti ini gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya mulai terlihat flat nih ya, kalau kita perhatiin dari jauh mulai terlihat flat. Nah, semoga ini benar-benar bisa ya flat beneran gitu ya. Nah, kalau sampai ini flat beneran itu menunjukkan QT beneran berhenti begitu ya. Nah, itu ya sayangnya sekarang ada sempat turun lagi sih ya. Yaudahlah, nggak apa. Kita tunggu sampai the next statement dari the Feds begitu, FOMC meeting lah atau mungkin si Bang Jerome speech lagi lah ya. We'll see apakah akan keluar statement tertentu begitu ya. Tapi ya kita bisa di sini sayangnya balance sheet turun lagi sedikit gitu ya. Nah, pertanyaannya turunnya akan begini nggak? Kalau turunnya akan kayak begini lagi, ya gue nggak kaget kalau BTCD naik lagi. Gitu, karena statistiknya seperti itu ya. Seperti yang kita bisa di sini, orang tuh biasanya nge-hypein saat balance sheet naik. Wah, balance sheet naik ya, kita mau menghentikan QT begitu ya. Tiba-tiba jebret dibanting lagi. Waktu dibanting lagi kita bisa lihat BTCD yang tadinya turun karena banyak orang yang berharap altcoin season, dan itu naik lagi begitu. Jadi ya tinggal kita lihat dalam beberapa minggu ke depan apakah balance sheet-nya lanjut lagi turun nggak seperti di Mei, seperti di Februari, seperti di Desember. Kalau iya,
Ya, ada kemungkinan bisa mengulangi seperti di November begitu. Ya, karena lu bisa lihat di November ya. Ini gue lupa spesifiknya apa yang men-trigger orang merasakan altcoin season ya. Karena terlalu sering terjadi orang ngerasa akan terjadi altcoin season. Tapi ya data yang kita bisa lihat selama balance sheet terus turun ya. Dia nggak flat seperti di 2017. Ya ujung-ujungnya BTCD kembali meningkat lagi gitu ya. Ya sangat disayangkan ya. Padahal gue berharapnya ini tetap masih stay di titik yang sama. Tapi sebenarnya gini sih balik lagi ya. Eh, masih ada harapan, masih ada harapan. Tinggal jangan sampai dibanting kayak sebelum-sebelumnya nih. Kalau dibanting kayak sebelum-sebelumnya udah deh langsung orang wah ya kayak apa kayak dapat kayak lilinnya tuh disebor air gitu rasanya ya. Dan itu otomatis dari data-data yang kita punya ya patternnya adalah BTCD akan kembali naik lagi kalau seperti itu ya. So we'll see dalam beberapa minggu ke depan apakah akan lebih tame dan lebih cenderung netral atau kembali dibanting ya. Sip, dan juga tentunya selain dari itu keputusan interest rate juga ya. Kalau sampai interest rate tiba-tiba ada keputusan dari the Fed untuk diturunkan, nah itu juga akan berpotensi untuk membuat market lebih berani untuk pegang alts gitu ya. Tapi kalau mau dibilang lebih mana yang lebih memiliki korelasi yang lebih kuat ya balance sheet gitu. Kita sudah pernah bahas di video-video sebelumnya lah gitu ya. Sip. Langsung aja kita sekarang masuk ke buy limit ya. Sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, jadi semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri. Lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buat lo yang konservatif sih udah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 dan dia nge-wake sampai titik tertinggi itu di angka 119.525. Sementara target TP di sini di angka 119.287. Jadi harusnya kena ya. Buat lo yang sudah buka posisi long dan target TP-nya konservatif, congratulations profit 1,34%. Sayangnya buat yang agresif masih belum begitu ya. Dan ya ada potensi jebol sih hari ini ya, tapi baik lagi. We'll see. Kita jangan nebak. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Nah,
Untuk posisi spotnya berarti sudah ada satu lagi tempat DCA kita yang kena nih. Jadi kan kemarin-kemarin baru kena satu di angka 117.758. Nah hari ini sudah terjadi retest juga ke MA20. Nah artinya sisanya ya tinggal di sini 111.752 dan mungkin MA50 di sini ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk Bitcoin. Sekali lagi pesan gua adalah ya konsisten lah terus DCA. Begitu saat kena support jangan dinego-nego. Ini bukan di pasar tradisional begitu. Pasar yang ini nggak peduli, lu mau beli ya beli, enggak ya enggak. Gitu ya. Ingat masa-masa di sini. Banyak yang nego, mahal. Cuma bisa 98. Enggak, pengennya 95, nggak dikasih sama market gitu kan. Jadi jangan nego-nego lah ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kita itu sebenarnya dapat posisi short ya. Kenapa bisa dapat posisi short? Karena sudah terjadi retest kedua di angka 3.767 gitu ya, retest 1, retest 2. Nah, posisi shortnya ini sekarang dalam keadaan ya profit ya. Kalau lu konservatif ya, lu konservatif banget udah di TP, tapi buat lu yang lebih agresif ya mungkin boleh pertimbangkan di angka 3.474. Coba kita cek ya. Sekarang itu dalam keadaan profit sebesar not bad 3,73% ya. Nah, buat lu yang target TP di angka 3.474, wah ini sampai 7 something persen lah ya. Oke. Nah, jadi ingat aja target TP-nya ya, dan ingat juga jam rawan di setengah 8 ya. Setengah 8 kalau belum kena target TP, buat lu yang konservatif minimal ya inilah, minimal lu tutup posisi lah buat yang konservatif. Buat yang agresif SL deh ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di, ini udah kena satu, lalu juga ada di angka 3.474, di 3.320 dan di MA20 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa akan ada wejangan ya, dan wejangan ini ya ini sebenarnya wejangan lebih untuk ke para newbies ya. Untuk yang ya sudah intermediate sampai advance sih udah sering denger lah nih ya. Ya kita sedang dalam masa-masa yang ada potensi bisa terjadi corrective movement gitu. Nah tapi seperti biasa kalau udah begini banyak dukun yang ngapain beli di sini ya. BTC bakal sampai ke sekarang keluar nih, udah ada yang bilang 105, katanya harus 105 ya. Enggak. Kita cuma bakal ke 110. Enggak. Kita bakal di bawah 100.000. Udah deh, tebak-tebakan. Nggak beda jauh sama dulu di sini. Ya, waktu di sini ngapain beli BTC di atas 100.000? Itu nggak worth it. Nggak tahu, ngomongnya bukan nggak worth it, ngomongnya nggak worth. Gue juga gak ngerti itu aneh, itu grammatically wrong juga ya, nggak worth itu apaan maksudnya ya. Tapi selain dari itu ya, selain dari grammarnya, permasalahannya ya itu apa namanya ya tebak-tebakan kan, akhirnya dapat nggak angka yang diinginkan? Kagak dapet. Iya kan, banyak yang minta 95 tuh udah mending lah, masih lumayan dekat gitu ya. Banyak yang nembak itu BTC sampai ke 70.000 sampai ke 80.000, agak kena kan. Nah, itu jadikan pembelajaran. Jangan sampai mungkin kalian yang kena ikutan tebak-tebakan di sini nggak di CA gitu ya. Karena ngerasa, karena diracunin dibilang akan lebih rendah lagi. Ya belajar. Sekarang ya di CA aja. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata dia mantul di 20 gimana. Kalau dia mantul kayak di 20 atau mungkin movementnya mirip-mirip seperti di mana ya, contohnya mungkin waktu di sini deh ya. Nggak sama percis, tapi apa namanya, sorry, mouse gua ini ya, mouse gua salto ya. Oke, nah mungkin kayak di sini deh. Gimana kalau sama kayak gini? Ngapain beli di sini? Nanti bakal lebih rendah kok. Udah, gak usah beli. Taunya dia sama 20, retest ada fake out sedikit, boom, ngepam. Apa yang terjadi? Ya FOMO. Itu FOMO. Jadi DCA itu benar-benar enak sekali buat dari yang paling beginner yang benar-benar nggak ngerti konteksnya sama sekali. Ya udah deh nggak apa, gue DCA aja. Yang penting gue terus nabung di BTC gitu ya. Intermediate udah mulai ngerti TA sedikit-sedikit, fundamental juga udah mulai kebayang, menjauhi resiko jam-jam rawan dan lain-lain gitu ya. Nah itu pun lu bisa profit. Apalagi yang advance yang sudah mengerti konteksnya. Begitu, makan lu mungkin akan ada SOP yang lebih bagus lagi, SOP yang bisa membantu lagi untuk lu
bisa DCA di tempat yang lebih tepat lagi. Kayak contoh MA50 di weekly gitu kan. Lu ngerti statistik, lu ngerti lu ngerti statistik, lu ngerti juga pentingnya MA50. Ya kalau buat lo yang bersama-sama TCI kemungkinan besar akumulasi signifikan lebih besar kan di MA50 gitu. Nah jadi ya baik lagi, DCA itu bisa dipakai dari yang paling newbie yang benar-benar murni nggak lihat TA sama sekali sampai advance yang lu bisa ngeliat statistik multi cycle gitu. Ya dan itu yang paling gue sukanya apa? Itu menjaga mindset lu, menjaga mental lu gitu kan. Seperti yang nanya, bang gimana sih bang cara jaga mental supaya nggak FOMO, supaya nggak stres gitu ya. Ya menurut gue obat terbaik dengan DCA karena sudah banyak yang membuktikan kok. Banyak yang ngomong bener ya bang, cuma dengan DCA ujung-ujungnya gue nggak pusing bang. Gue dulu trading tuh stres bang, stres. Kenapa stres ya? Ujung-ujungnya itu nebak harga nggak kena, udah ngepam FOMO. Ya iyalah mentalnya kena. Gue juga kalau kayak gitu ya lama-lama kena mental juga, ya kan? Salah lagi nebak, salah lagi. Ujung-ujungnya setiap beli di resisten karena FOMO gitu kan. Ya iyalah pasti kena mental orang kayak begitu. Tapi dengan lu DCA, ya, coba kita pikirin logikanya. Dengan lu misalkan DCA di sini nih. Wah lagi turun lu terus DCA. Mungkin waktu turun dibilangnya goblok. Goblok lu ngapain beli-beli di sini ya. Ntar aja di bawah bakal lebih parah. Tanya naik ke atas, seret. Waktu dia naik ke atas apa? Ya iyalah lu gak akan pengen FOMO. Orang lu udah beli di sini semua kan. Waktu naik lu senyum. Lu tinggal nunggu SOPTP kan. Ya itu asiknya. Makanya kenapa ciri-ciri dari orang-orang yang sudah lama di TCI itu ya dia senyum-senyum aja ya, turun senyum, naik senyum, nah gitu, turun senyum. Kenapa? Dikasih kesempatan buat nabur benih ya, untuk nabur untuk nabur benih gitu ya. Nanti waktu udah naik, waktunya kita panen begitu. Ya, jadi kayak gitulah ya, belajarlah sama seperti para petani gitu kan. Para petani nggak mikir ntar kita ini harus hal-hal yang maksudnya terlalu hal-hal yang kayak kita susah untuk kontrol gitu ya. Wah ini musim hujan di sini pasti nggak nih begini kalau nggak nanti gue mau tanamnya nanti aja, gue mau tanam pas besok pasti hujan begitu. Taunya dia nggak tanam hujan, wah dia bingung, dia mau nanamnya telat gitu kan. Ya udah kayak petani aja, ditabur ya, tinggal kita lihat sampai nanti kapan nih waktunya panen begitu kan. At some point akan panen asalkan lu naburnya bener ya lu nabur benih beneran, lu nabur benih ya misalkan lu nabur kalau ini ya nabur benih buat jadi beras gitu ya. Kalau nabur itu beneran jadi gitu kan. Tapi kalau nabur kerikil ya, lu nabur di yang aneh-aneh ya nggak akan jadi juga gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules, takut kepanjangan juga ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.